Jumpa lagi di kelas Matematika Online. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan dimensi 3, khususnya mengenai jarak pada bangun ruang. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, titik ke bidang, jarak antara dua garis yang sejajar, jarak antara dua garis yang bersilangan, jarak antara garis dan bidang yang sejajar, dan terakhir jarak antara dua bidang yang sejajar. Kali ini kita bahas 3 dulu, yaitu titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang pertama, jarak titik ke titik. Kalau di sini kita punya dua buah titik, maka jarak antara titik K dan titik L dapat ditentukan dengan membuat garis lurus yang menghubungkan titik K dan titik L. Misalkan panjangnya adalah P, maka jarak dari titik K ke titik L sepanjang P satuan. Titik E ke titik F, jaraknya adalah N satuan, yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik E dan F. Di sini ada titik A dan titik B. Maka jaraknya kita hubungkan antara titik A dengan titik B. Panjang ruas garis tersebut adalah jarak antara keduanya. Titik M dan titik N, jaraknya sesuai dengan ruas garis yang menghubungkan keduanya. Berapa panjangnya? Dapatkah kita tentukan? Jarak dari titik K ke titik L. Dapatkah kita tentukan panjangnya? Panjang ruas garis yang menghubungkan K dengan L adalah 9 satuan. Bagaimana dengan jarak dari titik E ke titik F? Jaraknya adalah 3 satuan karena panjangnya 3 satuan. Lalu bagaimana dengan titik A ke titik B? Dapatkah kita tentukan panjangnya? Berapa panjang C? Nah, di sini kita bisa menggunakan titik bantu seperti ini. Misalkan ada titik C di sana, maka akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, kita punya panjang CB dan kita punya panjang AC, maka kita bisa mencari panjang C, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana dengan jarak dari titik M ke titik N? Sama, kita juga bisa menggunakan titik bantu sehingga terbentuk segitiga siku-siku, maka kita akan memperoleh mn kuadrat sama dengan mo kuadrat ditambah no kuadrat. Maka untuk menghitung atau menentukan jarak titik ke titik, pegangan kita adalah teorema Pythagoras. Panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat kedua siku-sikunya. Mari kita lihat ke soal. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti ini dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak titik A ke titik B. Panjang rusuknya 18 cm,
Jarak dari titik A ke titik B berarti kita harus menghubungkan antara titik A dengan titik B dengan suatu ruas garis. Jadi jarak dari titik A ke titik B adalah AB, yaitu 18 cm. Kita coba lagi yang berikutnya. Masih kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak dari titik H ke titik F. Panjang rusuknya 18 cm. Jarak dari titik H ke titik F berarti kita harus menghubungkan titik H dengan titik F. Lalu jarak dari titik H ke titik F adalah panjang HF. Karena HF diagonal bidang, maka panjang HF adalah 18 akar 2. Ingat pada pembahasan sebelumnya, jika rusuk kubus A, maka diagonal bidangnya A akar 2. Jadi, jarak titik H ke titik F adalah 18 akar 2 cm. Berikutnya, sekarang kita punya balok ABCDEFGH, panjang AB 4 cm, panjang BC 6 cm, dan panjang AE, rusuk tegaknya, adalah 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan G. Maka kita hubungkan antara titik A dan G. Jarak titik A ke titik G itu adalah panjang AG. Untuk mencari panjang AG, kita membutuhkan segitiga siku-siku. Jadi, kita gunakan di sini segitiga siku-siku ACG. Kenapa harus segitiga siku-siku? Supaya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini digunakan segitiga ACG dengan panjang CG 12 cm. Kita mau mengetahui panjang AG. Berarti pertama kita butuh panjang AC terlebih dahulu. Lalu panjang AC-nya dari mana? Nah, dari segitiga ABC. Kita di sini bisa menggunakan Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga diperoleh AC kuadrat adalah 52, panjang AC adalah akar 52. Sehingga kita kembali ke segitiga siku-siku yang awal, bisa kita gunakan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya tadi akar 52, sementara CG adalah 12. Jika diselesaikan, maka kita akan peroleh AG kuadrat sama dengan 196. Panjang AG adalah 14. Jadi, jarak antara titik A dan G 14 cm. Soal berikutnya, sekarang kita punya balok PQRS TUVW, panjang PQ 8 cm, QR 3 cm, dan PT 2 akar 11 cm. Lalu di situ ada titik A dan B merupakan titik tengah PQ dan RV. Perhatikan di sini ada titik A dan titik B, masing-masing titik tengahnya. Tentukan jarak antara titik A dan B. Berarti kita harus menghubungkan titik A dengan titik B. Sehingga jarak titik A ke titik B adalah panjang AB. Bagaimana menentukannya?
Ingat pegangan kita, teorema Pythagoras. Jadi, kita tentukan segitiga siku-siku yang akan kita pakai, yaitu segitiga ARB. Siku-siku di R. Panjang BR akar 11. Kita mau mencari panjang AB, berarti kita butuh panjang AR. Kita gunakan lagi segitiga AQR untuk menentukan AR. Dengan AQ itu adalah setengah PQ, karena titik A ini titik tengahnya. Berarti kalau dari PQ 8, dari A ke Q 4. Kemudian kita dapatkan AR kuadrat sama dengan AQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sehingga kita peroleh AR kuadrat sama dengan 25. AR-nya adalah 5. Nah, ini tadi BR akar 11, karena titik B merupakan titik tengah VR. Dari V ke R 2 akar 11, berarti dari B ke R setengahnya yaitu akar 11. Kita sudah punya BR akar 11, AR 5. Maka bisa kita tentukan panjang AB. AB kuadrat sama dengan AR kuadrat plus BR kuadrat. Sehingga kita peroleh AB kuadrat 36, maka AB-nya adalah 6. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah 6 cm. Nah, ini jarak dari titik ke titik. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Lalu pegangan kita, teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi siku-siku ditambah kuadrat dari sisi siku-siku dijumlahkan.